Joshua, salam. Apa kabar? Bagaimana keadaan teman-teman semua? Tentunya saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai proses. Edward Deming, guru kualitas, mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menggambarkan, menjelaskan apa yang kita kerjakan dalam bentuk proses, maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Ini pengertian yang sebenarnya sangat bagus bagi kita, memberikan fondasi yang kokoh. Tetapi di sisi lain, ini bisa juga menjadi pengertian yang mengerikan. Mengapa? Karena kalau kita sudah bekerja, kita sudah lama bekerja, dan kita tidak bisa menjelaskannya dalam bentuk proses, menggambarkannya, mendeskripsikannya dalam bentuk proses, maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kan sia-sia semua yang kita kerjakan. Kita sering mendengar, ada orang yang mengatakan bahwa pengalaman kerja saya 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 21 tahun. Seharusnya kita bertanya, maksudnya ini apa? Lamanya bekerja atau tidak? Sebab kalau kita sudah lama bekerja dan tidak bisa menjelaskan secara proses, maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kan ini yang mengerikan. Jangan-jangan, ini jangan-jangan nih, minta maaf. Ada yang mengatakan pengalaman bekerja 16 tahun. Tetapi kalau diselidiki, diperhatikan dengan seksama, sebenarnya pengalaman kerjanya hanya 1 tahun, tetapi 16 kali diulang-ulang, sehingga menjadi 16 tahun. Tidak ada perkembangan dari tahun kedua, ketiga, dan keempat. Perkembangan ini tidak selalu harus dalam bentuk uang, tidak perlu. Tetapi terjadi peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, peningkatan wawasan, peningkatan jabatan, dan tentunya berharap terjadi peningkatan uang. Nah ini yang mengerikan, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita sudah lama bekerja, tetapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, karena kita tidak bisa menjelaskannya secara proses. Mari kita kembali kepada pengertian mengenai proses yang disampaikan oleh Edward Deming sebelumnya. Jika kita tidak dapat menggambarkan apa yang kita kerjakan dalam bentuk proses, maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nah kita harus tangkap pengertian ini supaya pengalaman kerja kita tidak sia-sia. Setiap tahunnya berarti. Apakah proses itu? Proses sebenarnya terdiri dari output, proses, dan input. Katakanlah seorang juru masak. Lalu kita tanyakan kepada dia, apa yang dia kerjakan? Bu, apa yang ibu kerjakan? Ibu ini bisa menjawab secara proses. Dia katakan, hasil daripada proses saya adalah nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng, ada 3 aktivitas dalam proses saya. Berarti proses itu terdiri dari 1 atau beberapa aktivitas. Dikatakan oleh juru masak ini, untuk membuat nasi goreng ada aktivitas ketiga yang terakhir, kemudian mundur aktivitas kedua, lalu mundur lagi ke aktivitas 1. Berarti berseri. Sebelum aktivitas 2 harus aktivitas 1, sebelum aktivitas 3 berarti aktivitas 2. Lalu di setiap aktivitas ada tugas-tugas. Jadi aktivitas itu terdiri dari beberapa tugas. Katakanlah tugas 11, tugas 12, tugas 13, tugas 14 yang merupakan bagian daripada aktivitas 1. Tugas 11 dan tugas 13 rupanya bisa dikerjakan secara paralel, artinya bersamaan, tidak harus menunggu. Demikian juga tugas 12 dan tugas 14 rupanya bisa dikerjakan secara paralel. Hasil dari tugas 12 dan tugas 14 dan hasil dari tugas 11 dan tugas 13 itu digabungkan menjadi input bagi aktivitas 2. Lalu terus berlanjut sampai akhirnya menghasilkan nasi goreng. Jadi kita lihat sini, proses itu terdiri dari beberapa aktivitas. Bisa 1, bisa lebih dari 1. Dan setiap aktivitas terdiri daripada 1 atau beberapa tugas. Masing-masing tugas ini bisa dikerjakan secara berseri atau paralel. Demikian juga masing-masing aktivitas bisa dikerjakan secara berseri atau secara paralel. Sebelum aktivitas 1 berarti ada input. Input ini tentunya untuk memasukkan bahan baku atau raw material. Katakanlah untuk sang juru masak tadi, untuk menghasilkan nasi goreng, dia membutuhkan nasi, cabai, cengek, garam, merica, peralatan dan perlengkapan memasaknya termasuk dirinya sendiri dan hal-hal yang lain. Intinya adalah yang sifatnya sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan nasi goreng yang nanti akan diolah di dalam aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 dan selanjutnya akhirnya menjadi nasi goreng. Tentunya sang juru masak tidak hanya memasak nasi goreng. Pasti dia memasak yang lain, misalkan sayur lodeh, capcay dan sebagainya. Berarti dalam pekerjaan kita bisa terjadi
bukan hanya satu proses, tetapi terdiri dari beberapa proses karena kita menghasilkan banyak output. Tadi dikatakan bahwa proses terdiri dari beberapa aktivitas, dan satu aktivitas terdiri dari beberapa tugas. Nah, untuk pengelompokan aktivitas ini, seperti contohnya dalam nasi goreng tadi ada 3 aktivitas, itu teman-teman sendiri yang tentukan. Bisa dasarnya adalah karena tempat yang sama, lokasi yang sama. Bisa juga dasarnya karena peralatannya saling berdekatan. Banyak hal yang bisa digunakan sebagai alasan untuk mengelompokkan beberapa tugas menjadi satu aktivitas. Silakan teman-teman sendiri yang menentukannya. Yang penting itu mempermudah dan mempercepat teman-teman. Nah, pendekatan aktivitas ini dapat teman-teman gunakan dalam pekerjaan teman-teman. Manfaatkan ini. Inilah keajaiban proses tersebut. Teman-teman pasti bisa lebih cepat mengerti alur pekerjaan daripada tugas-tugas yang teman-teman kerjakan. Dan ini tentunya akan sangat membantu. Dan tentunya ujungnya nanti bisa mempercepat karier teman-teman. Kalau kita kuasai pendekatan proses ini, bukan hanya proses bisa membantu kita dalam mengerti alur kerja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan. Belum lagi kalau kita merujuk kepada DGA Vlog sebelumnya yang membahas mengenai inovasi. Prinsip Desmond Ginting 1 itu adalah tanpa dasar tidak ada inovasi. Silakan teman-teman melihat, menonton video ini. Proses itu merupakan bagian daripada dasar, merupakan bagian daripada patokan atau pijakan awal. Nah, proses bisa membantu teman-teman untuk berinovasi. Kalau diperhatikan proses kerja teman-teman, pasti masih ada yang kurang, pasti masih ada yang perlu dimodifikasi, pasti masih ada yang perlu ditingkatkan. Dari yang belum ada menjadi ada. Demikianlah penjelasan mengenai keajaiban proses. Manfaatkan proses ini dalam pekerjaan teman-teman sehingga pengalaman kerja teman-teman berarti. Silakan teman-teman tonton kembali DGA Vlog ini kalau diperlukan untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Juga jangan lupa untuk melihat DGA Vlog sebelumnya yang sudah ada, serta like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai bertemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.